Sama dengan di Sumatera Utara. Jadi memang ada kemungkinan di Jawa Tengah ini teman-teman terjadi pertarungan yang sengit antara dua jenderal yang menjadi kebanggaan bangsa ini. Nah, apapun dalam kontestasi demokrasi ya, siapapun nanti yang terpilih ya itulah yang didukung pasti oleh masyarakat yang ada di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Ilo di channel Hobby Production. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan saja hari ini kembali lagi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Kita semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat dan segala aktivitas kita semua berjalan sesuai dengan harapan kita tentunya. Nah teman-teman, di video kali ini kita coba untuk menyoroti kontestasi di salah satu daerah yang menurut saya juga seru. Kenapa? Karena daerah ini juga termasuk daerah yang sangat dilirik sekali. Partai politik tentu berlomba-lomba untuk memenangkan kandidatnya di daerah ini. Karena menjadi daerah di mana jumlah wajib pilihnya atau DPT-nya nomor 3 di Indonesia. Di mana kalau bukan lagi di Jawa Tengah, di mana daerah geopolitik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah teman-teman sekalian, hari ini kami ingin melansir berita yang cukup menarik ini sebenarnya di Jawa Tengah ini, di pertarungan Pilgub Jawa Tengah ini, meskipun sampai pada hari ini belum juga terlalu mengerucut ya. Tetapi ada tanda-tanda seperti yang ditulis oleh media Indonesia dengan judul Pertarungan Dua Jenderal Panaskan Pilgub Jawa Tengah. Nah, kalau kita dengar judulnya saja ini teman-teman sekalian, ini luar biasa nih, pertarungan dua jenderal ini. Yang satunya jenderal TNI, yang satunya jenderal polisi. Ini luar biasa teman-teman ya. Nah, berita ini dimuat pada tanggal 7 ya, bulan 8. Ya, memang sudah beberapa hari yang lalu, tapi menurut saya ini juga tidak apa-apa kita sampaikan bagi masyarakat Indonesia yang senang dengan melihat perkembangan demokrasi di tanah air ini. Nah, di sini ditulis teman-teman sekalian, pertarungan di Pilgub Jawa Tengah kian panas setelah PDI Perjuangan membuka kemungkinan untuk mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai calon gubernur. Jadi yang didukung oleh PDIP ini adalah Andika Perkasa, mantan Panglima, teman-teman sekalian. Ini sudah yang paling tertinggi ini kalau pangkat yang ada di TNI ya, teman-teman sekalian. Jika itu terjadi, Andika akan berhadapan dengan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang diusung Koalisi Indonesia Maju, KIM, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan PSI. Nah, ini baru seru ini teman-teman sekalian. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kalau jika seandainya ya sampai pada tanggal 27 November sampai dengan tanggal 29 November nanti final kedua jenderal ini akan maju berkontestasi, apalagi kalau head to head di Jawa Tengah, maka ini adalah pertarungan bintang yang luar biasa teman-teman ini. Ya. Nah, tapi tentunya kalau Jenderal Andika ini kan sudah purnawirawan, sudah pensiun, dan kalau Pak Ahmad Lutfi ini ya pasti mengundurkan diri karena beliau menjabat Kapolda ya di Jawa Tengah. Oke, teman-teman sekalian, partai-partai lain yang diyakini akan merapat ke salah satu kubu tanpa memunculkan kandidat lain. Jadi ada kemungkinan besar memang terjadi skenario head to head di sini karena partai-partai juga yang ingin mendukung itu belum memunculkan kandidat-kandidat sendiri. Jadi kemungkinan merapat ke kubunya Andika yang didukung oleh PDIP atau di Pak Ahmad Lutfi yang didukung oleh koalisi KIM, teman-teman sekalian. Nah,
muncul dua kekuatan besar dan partai-partai di luar Kim dan PDIP mungkin merapat sehingga pertarungan dua jenderal semakin terbuka, ujar pengamat politik Joko Purnomo. Ya, jadi asik dalam kontestasi demokrasi itu kalau ada rivalitas yang sepadam di dalam kontestasi, maka rakyat itu sangat menikmati demokrasi itu. Ya, daripada kalau kotak kosong itu, waduh. Masa manusia melawan kotak, aduh nggak seru. Kompetisi itu ya manusia lah dengan manusia, teman-teman sekalian. Nah, saat ini kita lanjut lagi, PKB dan PKS yang memiliki kursi cukup besar di DPRD Jawa Tengah belum menentukan sikap. Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah DPW DKI PKB Jawa Tengah, Jateng Sukirman menyebut ada wacana pihaknya merapat ke PDIP untuk mengusung Andika Perkasa, Muhammad Yusuf Kodri atau dikenal dengan Gus Yusuf, teman-teman, di Pilkada tahun 2024. Jadi menurut PKB Jawa Tengah ini ada kemungkinan justru dia mendorong Muhammad Yusuf Kodori untuk menjadi wakil dari Andika Perkasa, artinya berkoalisi dengan PKB. Nah, ini juga menjadi catatan memang yang perlu juga saya sampaikan bahwa tidak selamanya di daerah itu tim itu utuh berkoalisi untuk mengusung calon tertentu. Karena di situ tetap ada kepentingan-kepentingan lokal daripada partai itu sendiri. Nah, namun demikian teman-teman ya kita lihat saja nanti apa endingnya, karena kalau kita lihat beberapa daerah ini, nah konsensus Kim ini cukup kuat sebenarnya teman-teman. Dan Jawa Tengah ini adalah termasuk daerah yang sangat strategis ya. Tidak bisa dianggap remeh nih. Ini daerah ini juga yang termasuk daerah yang selalu mempersiapkan calon Presiden Republik Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Meskipun hingga kini pembicaraan belum final, arah koalisi PDIP dan PKB menjadi salah satu alternatif, yakni PDIP menyodorkan Andika Perkasa dan PKB mendorong Gus Yusuf. Ini menarik betul teman-teman sekalian ini. Nah, kita lanjut lagi. Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil pemilu legislatif lalu, dari 120 kursi di DPRD Jawa Tengah, PDIP menjadi penguasa dengan total 30 kursi. Nah, memang ini harus diakui, kita harus menerima bahwa di Jawa Tengah itu memang kandang daripada Banten, kandangnya PDIP. Meskipun kemarin suara perolehan kursi anggota legislatif yang ada di Jawa Tengah itu tidak paralel dengan suara yang diperoleh oleh calon presiden yang diusung oleh PDIP Bapak Ganjar Pranowo, teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjut lagi. PKB itu memperoleh 20 kursi, Gerindra 17 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 7 kursi, P3 6 kursi, PAN 4 kursi. Nah, kursi Nasdem 3 kursi dan PSI 2 kursi, teman-teman sekalian. Itulah perolehan kursi partai-partai yang ada di Jawa Tengah. Yang pasti bahwa sama dengan di Sumatera Utara, PDIP akhirnya membatalkan yang namanya kotak kosong di sana karena PDIP memiliki kursi yang cukup untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Makanya Edi Rahmayadi, petahana gubernur Sumatera Utara, bisa bertarung kembali dan bisa tersenyum. Begitupun di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pasti Kim ini akan mendapatkan lawan yang sepadan karena PDIP cukup tangguh di situ. Artinya PDIP sendiri pun bisa juga mengusung. Jadi memang ada kemungkinan di Jawa Tengah ini teman-teman terjadi pertarungan yang sengit antara dua jenderal yang menjadi kebanggaan bangsa ini. Nah, apapun dalam kontestasi demokrasi ya, siapapun nanti yang terpilih ya itulah yang didukung pasti oleh masyarakat yang ada di sana.
Kali ini kita belum menyampaikan hasil survei siapa yang lebih berpeluang, yang menurut informasi yang pernah saya dengar dari teman-teman dari PDIP bahwa hasil survei khusus untuk Pak Andika Perkasa ini sudah cukup kompetitif untuk bertarung di Jawa Tengah. Oke, demikian teman-teman informasi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalaupun ada manfaatnya, silahkan diberikan komentar dan jangan lupa di subscribe agar channel ini terus berkembang, memberikan update-update informasi kepada kita semuanya. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.